sebuah desa sunyi, ada satu tempat yang selalu dihindari warga. Sebuah sumur tua berdiri sendirian di tengah sawah yang luas. Tanahnya kering ditumbuhi rumput liar, seolah tak pernah tersentuh manusia. Warga percaya sumur itu bukan sumur biasa. Ada kutukan yang sudah turun-temurun mengintai siapapun yang berani mendekat. Konon, suara-suara misterius sering terdengar, memanggil, memohon dan menjerat hati siapa saja yang mendengarnya. Perkenalkan, nama saya Dimas. Di tahun 2022, saya sempat tinggal di rumah nenek saya di salah satu desa kecil. Desa itu tenang banget, suasananya adem dikelilingi sawah luas dan ada hutan kecil di ujung timur. Udaranya masih sejuk, nggak kayak di kota yang panas dan bising. Awalnya saya cuma niat tinggal sementara saja, bantu nenek yang sudah mulai tua sambil kerja remote. Karena kantor saya waktu itu sudah mulai sistem WFH. Hari-hari saya cukup sederhana. Bangun pagi bantu nenek nyapu halaman, terus kerja di depan laptop sampai sore. Malam hari biasanya saya santai dan kadang ngobrol sama warga yang suka ngumpul di warung kopi dekat balai desa. Warganya ramah-ramah. Tapi ada satu hal yang selalu mereka ingatkan ke saya, terutama waktu saya mulai suka jalan-jalan sore sendirian. Kata mereka, "Jangan pernah deketin sumur tua yang ada di tengah sawah ya mas." Saya cuma ketawa waktu itu, dan dalam hati saya mikir, paling cuma mitos kampung, cerita klasik buat nakut-nakutin anak kecil biar nggak main jauh-jauh. Tapi yang bikin saya penasaran, hampir semua orang di kampung itu punya reaksi yang sama soal sumur itu. Bahkan waktu saya tanya ke nenek, beliau cuma bilang, "Nenek nggak suka ngomongin itu mas, mending jangan dibahas." Saya pikir makin dilarang makin bikin saya penasaran. Sumur itu nggak jauh dari rumah nenek, sekitar 800 meter dari jalan setapak di belakang rumah. Saya sempat lihat dari jauh waktu lagi jalan pagi. Letaknya memang aneh, sendirian di tengah-tengah petakan sawah yang nggak ada pemiliknya, nggak ada tanaman, dan nggak ada tanda-tanda pernah digarap. Cuman hamparan tanah kering dengan rumput liar yang tumbuh tinggi dan sumur tua dikelilingi batu-batu besar berlumut. Waktu saya tanya ke Pak RT, beliau cuma geleng-geleng kepala. Katanya, sumur itu sudah ada dari zaman Belanda, tapi sejak dulu selalu ada kejadian aneh kalau ada yang iseng ke sana. Terakhir itu, sekitar 3 tahun lalu, ada pemuda dari desa sebelah, katanya mau uji nyali, dan malam-malam dia ke sana untuk live lewat HP, tapi live-nya tiba-tiba mati. Besok paginya, dia ditemukan di pinggir sawah, sudah nggak bernyawa. Mukanya biru, matanya terbuka lebar, dan yang paling aneh, mulutnya penuh dengan lumpur. Saya mulai agak merinding mendengar cerita itu, tapi bagian skeptis saya masih mikir, mungkin dia keracunan atau semacamnya. Tapi tetap cerita itu kebayang terus. Saya mulai sering kepikiran tiap kali lewat jalan belakang rumah. Mata saya selalu melirik ke arah sumur itu. Siang hari nggak terlalu seram, tapi kalau malam entahlah. Malam itu saya begadang, ngerjain laporan kerjaan yang deadline-nya mepet. Sekitar jam 1 malam, angin mulai kencang, suara-suara jangkrik hilang entah kemana, dan udara mendadak menjadi dingin banget. Saya pikir itu cuma perasaan saya saja. Tapi waktu
Waktu saya mau nutup laptop, saya dengar sesuatu. Suara pelan, lirih, kayak suara perempuan dari arah tengah sawah. "Mas, tolong." Saya langsung diam. Dada saya berdegup kencang. Saya kira saya salah dengar. Tapi beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lagi. Sedikit lebih jelas, namun masih dengan nada lemah tertahan. "Mas, tolong aku." Saya berdiri perlahan, mencari sumber suara itu. Tapi saya hanya melihat kegelapan karena bulan tertutup awan dan lampu halaman belakang nggak cukup terang untuk menerangi sampai ke sawah. Tapi saya yakin suara itu jelas banget datang dari sana. Rasanya seperti ada yang berdiri di dekat sumur dan memanggil saya. Saya sempat ragu untuk menghampiri. Kaki saya terasa berat dan badan saya dingin. Saya merasa seperti ada yang memperhatikan saya dari kegelapan. Mata saya nggak bisa lepas dari arah sumur itu. Entah kenapa saya merasa ada sesuatu yang sedang menunggu. Lalu saya berusaha bergegas kembali ke tempat tidur. Sesampainya di kamar saya nggak bisa tidur. Suara itu terus terngiang. Bukan cuma suaranya, tapi cara dia memanggil seperti perempuan. Tapi suaranya serak penuh putus asa. Bukan seperti orang minta tolong biasa, tapi seperti orang yang sedang terjebak. Saya akhirnya ketiduran menjelang subuh, dan pagi-paginya saya langsung cerita ke nenek. Waktu saya cerita soal suara itu, wajah nenek saya langsung berubah. Awalnya diam, lalu menatap saya lama, dan akhirnya cuma bilang, "Mas, janji ya, jangan pernah keluar malam-malam ke arah sawah lagi. Apalagi kalau dengar suara-suara aneh." Saya tanya, "Tapi Nek, itu suara orang minta tolong loh. Gimana kalau emang ada yang butuh bantuan?" Nenek hanya geleng-geleng kepala, lalu berkata, "Dulu juga begitu. Banyak orang yang awalnya cuma dengar suara. Tapi kalau kamu nyamperin, kamu nggak bisa pulang. Dan yang tinggal cuma suara kamu ikut manggil orang lain." Saya pun merinding mendengarnya. Tapi masih belum sepenuhnya percaya. Bagian dalam diri saya masih mikir, mungkin itu suara angin atau binatang, atau pikiran saya sendiri karena terlalu banyak dengar cerita horor dari warga. Tapi malam itu benar-benar nyata. Suaranya bikin bulu kuduk saya berdiri. Hari-hari berikutnya, saya berusaha nggak mikirin soal sumur itu. Tapi rasa penasaran saya justru makin besar. Saya mulai browsing soal mitos-mitos desa ini. Semakin banyak baca dan semakin banyak kisah gaib. Mulai dari cerita tempat pembuangan tumbal, portal ke alam lain, sampai sumur yang dijaga makhluk gaib. Gak sedikit yang nyambungin ke ritual-ritual kuno yang masih dijalankan diam-diam. Suatu malam, saya iseng keluar rumah, cuma duduk di teras, ngopi sambil dengerin lagu lewat earphone. Saat itu, saya copot sebelah earphone karena ada suara ranting patah. Dan saya dengar lagi suara itu, pelan, tapi kali ini beda. "Mas Dimas, kamu dengar aku ya?" Sontak saya langsung berdiri. Jantung saya kayak mau copot. Kali ini bukan cuma suara minta tolong, tapi suara itu nyebut nama saya. Padahal nggak ada warga yang tahu saya biasa dipanggil Dimas. Orang-orang cuma manggil saya Mas atau cucunya Bu Surti. Tapi suara itu nyebut nama saya. Saya buru-buru masuk rumah, kunci pintu, dan langsung ke kamar. Malam itu saya nggak bisa tidur karena terus kepikiran,
Siapa yang manggil saya? Kenapa dia tahu nama saya? Kalau saya datang, apa saya masih bisa pulang? Keesokan harinya saya benar-benar kacau. Mata bengkak, kepala berat. Perasaan saya nggak membaik, malah makin gelisah. Setiap kali keluar rumah, saya merasa ada bayangan di ujung mata. Kadang di antara pohon bambu, kadang di balik gubuk tua. Warga mulai menatap saya aneh, dan beberapa bahkan menatap saya dengan tatapan kasihan, seolah mereka tahu sesuatu yang saya nggak tahu. Malam pun tiba, angin ribut luar biasa kencang, listrik tiba-tiba mati total, dan rumah nenek gelap gulita. Hanya ada cahaya bulan samar-samar, dan saya dengar suara itu lagi. Tapi kali ini ada suara langkah kaki juga, pelan berjalan melewati halaman belakang menuju pintu. "Mas Dimas, buka pintunya." Saya hampir nggak bisa napas. Suara itu persis di depan pintu. Suara langkah berhenti dan ketukan pelan terdengar. Duk, duk, dak. Saya nggak berani gerak, tapi tubuh saya seperti nggak bisa dikendalikan. Kaki saya melangkah sendiri, dan tangan saya mulai terangkat mau memutar kunci. Di dalam kepala saya berteriak, "Jangan, jangan buka!" Tapi tubuh saya seperti dikendalikan sesuatu. Tepat saat jari saya hampir menyentuh kunci, nenek tiba-tiba muncul dan langsung memeluk saya erat sambil baca doa keras-keras. Tubuh saya langsung jatuh lemas dan suara di luar mendadak hilang. Angin berhenti dan sunyi total. Pagi harinya, nenek cuma kasih teh hangat, duduk di serambi sambil menatap kosong ke arah sawah. Saya coba tanya pelan, "Nek, apa benar sumur itu ada hubungannya sama tumbal?" Nenek diam lama, lalu akhirnya beliau bicara pelan, hampir berbisik. "Dulu waktu zaman penjajahan, di sumur itu banyak orang dibuang hidup-hidup, Mas. Katanya biar sawah subur dan biar desa ini nggak kekeringan. Tapi nggak semua roh mereka tenang." Saya merinding mendengarnya. Berarti bukan cuma mitos, karena nenek sendiri yang saya kenal nggak pernah lebay yang bilang begitu. Puncaknya hari keempat, saya mulai ketakutan. Malam itu, saya tidur di kamar nenek. Sekitar jam 2 pagi, saya kebangun. Nenek masih terlelap dan suara itu muncul lagi. Jelas banget. "Mas Dimas, keluar ya, sebentar aja." Keringat dingin mengucur deras, jantung seperti diperas. Saya duduk kaku dan mata melirik ke jendela. Tirainya goyang pelan. Dan untuk pertama kalinya, saya lihat sosoknya. Di kejauhan samar-samar, diterangi sinar bulan. Ada sosok perempuan berdiri di dekat sumur. Bajunya lusuh, rambut panjang menutupi wajahnya. Dia diam, tapi saya bisa rasakan dia menatap langsung ke arah saya. Saya nggak bisa gerak, nggak bisa berkedip, nggak bisa teriak. Tiba-tiba, sosok itu mulai berjalan, pelan, kaku, dan menuju ke rumah nenek. Saya panik dan goyang-goyangkan tubuh nenek. "Nek, Nek, bangun Nek, dia datang Nek." Nenek terbangun, wajahnya pucat. Tanpa banyak tanya, beliau tarik tangan saya dan buru-buru buka laci lemari, lalu mengeluarkan tali merah kecil dan keris kecil. Nenek suruh saya genggam sambil terus baca doa. Langkah kaki makin dekat, suara dedaunan makin jelas. Sampai akhirnya ketukan itu datang. Duk, duk, duk. Badan saya gemetar parah. Separuh pikiran saya seperti ditarik, seolah saya ingin membuka pintu. Suara lirih di kepala saya
makin keras. "Mas Dimas, buka, aku kedinginan. Tolong." Saya hampir lepas kendali. Tiba-tiba, nenek baca doa lebih keras. Telinga mendenging. Samar-samar, saya dengar suara jeritan melengking. Ketukan mendadak berhenti dan sunyi. Saya jatuh, napas saya ngos-ngosan. Nenek peluk saya erat dengan tangan gemetar. "Mas, jangan pernah dengarkan suara itu. Dia bukan manusia. Dia yang dulu-dulu yang sudah gak bisa kembali." Saya diam, badan saya gemetar. Malam itu, di kamar nenek lampu dinyalakan sampai pagi. Besok paginya saya mutusin cepat-cepat pulang ke kota. Tapi ceritanya nggak selesai di situ. Sudah 2 bulan saya kembali ke kota. Saya pikir semua sudah berakhir. Namun ternyata tidak. Sampai hari ini suara itu kadang masih terdengar, bahkan di apartemen saya. Suatu malam saya lagi kerja di kamar, di lantai 10. Tiba-tiba lampu berkedip dan laptop saya tidak bisa digerakkan. Lalu saya dengar lagi bisikan itu di balik pintu kamar. "Mas Dimas, aku udah di sini. Buka pintunya." Saya jatuh terduduk, badan saya membeku. Saya tahu apapun yang terikat di sumur tua itu sudah ikut pulang, dan entah sampai kapan saya bisa bertahan tanpa membukakan pintu. Sejak malam itu, tidur bukan lagi tempat untuk istirahat. Saya bahkan jarang memejamkan mata lebih dari 2 jam. Setiap kali mencoba tidur, saya merasa ada seseorang berdiri di balik pintu kamar apartemen, dan itu bukan sekadar perasaan. Saya sering terbangun oleh bayangan gelap di celah bawah pintu yang sempit, seolah ada seseorang yang berdiri diam menghadap langsung ke dalam. Kadang terdengar suara, napasnya berat dan dalam, seperti sedang menahan sesuatu. Dan malam itu saya dengar lagi, "Mas Dimas, aku tahu kamu belum tidur." Suaranya pelan, tapi ada desakan di dalamnya, seolah memaksa untuk menjawab. Saya hanya bisa menutup telinga, bersembunyi di balik selimut, sambil menggenggam keris kecil pemberian nenek. Anehnya, sejak saya bawa pulang benda itu, suara-suara itu tak bisa menembus lebih dari pintu. Tapi malam-malam terus berubah jadi mimpi buruk. Seminggu setelah kejadian terakhir, saya mulai mimpi yang aneh. Dalam mimpi itu saya kembali ke desa, tapi bukan desa yang saya kenal. Langit merah, sawah terbakar, dan di tengahnya berdiri sumur tua itu, kini terbuka, gelap, dan dalam. Dari dalam sumur terdengar suara rintihan, dan puluhan tangan pucat mencuat dari pinggirannya, mencoba keluar. Dalam mimpi itu, saya berdiri diam di depannya, dan ada suara tua berkata di belakangku, "Kalau kamu terus dengarkan dia, kamu akan jadi penjaga berikutnya." Saya menoleh, tapi tak melihat siapapun. Dan entah kenapa saat bangun, saya merasa tubuh saya jadi lebih dingin. Dan setiap kali bercermin, wajah saya terasa asing. Mata saya seperti semakin gelap dari hari ke hari. Saya tahu satu-satunya cara untuk lepas dari ini semua adalah kembali menemui nenek dan menyelesaikan yang belum selesai. Saya ambil cuti dan pagi itu naik kereta pertama ke desa. Tapi yang saya temui saat sampai justru kejutan besar. Rumah nenek kosong.
Tetangga bilang, seminggu yang lalu nenek dibawa ke rumah sakit karena pingsan di dapur dan tak sadarkan diri hingga sekarang. Padahal sebelum itu beliau sempat mengaku pada warga bahwa ada yang datang dari sumur dan dia bukan Dimas yang dulu. Darah saya membeku saat dengar itu. Saya langsung ke rumah sakit dan melihat nenek terbaring pucat, tubuhnya dingin. Tapi yang aneh, tangannya menggenggam erat tali merah dan keris kecil, padahal saya yang bawa ke kota. Bagaimana bisa? Dan lebih aneh lagi, di bawah tempat tidurnya tergeletak selembar kertas kusut. Saya buka pelan-pelan. Tulisannya kabur, tapi saya masih bisa membaca. Penjaga lama sudah lemah dan penjaga baru sudah dipilih. Satu-satunya jalan tutup sumurnya dari dalam. Malam itu juga saya menuju sumur sendirian. Sawah gelap, tapi bulan purnama menerangi jalan setapak. Rumput liar menggesek kaki celana. Angin mendesis di sela-sela batu besar, dan di sana sumur itu seperti menunggu, diam, tapi hidup. Saya melangkah maju, jantung berdetak semakin kencang. Terdengar suara langkah kaki di belakang menyusul. Saya menoleh, namun tak ada siapa-siapa. Tapi angin berputar seperti ada yang bergerak mengelilingi saya. Suara-suara mulai terdengar lagi. Mas Dimas, ayo dekat sedikit lagi. Aku ingin pulang. Gantian ya, aku capek. Tinggal kamu yang bisa. Saya berdiri di bibir sumur. Tangan kanan menggenggam keris kecil dari nenek. Tangan kiri memegang senter kecil. Cahaya kuningnya menyapu lubang sumur. Batu-batunya lembab, berlumut, aroma tanah basah, dan sesuatu yang busuk menyengat dari dalam. Tiba-tiba pandangan saya kabur, dan dari dasar sumur itu ada suara rintihan. Mas, tolong, aku kedinginan. Suara itu lagi, tapi kali ini lebih dekat, lebih nyata, dan bukan hanya satu suara, tapi ada banyak. Saya menelan ludah, lutut saya lemas, tapi saya tak boleh mundur. Saya lempar seikat tali merah ke dalam sumur. Lalu saya baca doa yang dulu diajarkan nenek. Suara di sekitar saya mendadak riuh, seperti ratusan bisikan berdengung di telinga saya. Kamu bukan penjaga, tapi kamu yang terakhir. Angin menerjang dari arah belakang. Lampu senternya padam, gelap. Saya jatuh tersungkur ke arah sumur dan terjatuh. Saat saya membuka mata, saya tidak lagi di dunia yang saya kenal. Dinding di sekitar seperti akar-akar pohon raksasa. Bau tanah dan darah memenuhi udara. Di sekeliling saya, sosok-sosok samar berdiri, tidak bergerak. Mata mereka kosong, mulut mereka menganga, penuh tanah. Salah satu dari mereka melangkah maju. Seorang perempuan, bajunya lusuh, rambut panjang, dan matanya mengenali saya. Mas Dimas, akhirnya kamu datang. Kamu siapa? Aku yang pertama. Aku dikorbankan pertama kali saat sumur ini dibuat, agar hujan turun, agar panen berhasil. Tapi rohku tak pernah tenang, tak ada yang datang menjemput. Sampai kamu. Saya mundur selangkah, tapi tanah di bawah seperti menahan kaki saya. Kenapa saya? Karena kamu mendengar kami, karena kamu memanggil dan menjawab. Tiba-tiba
Semua sosok di sekeliling saya bersuara bersamaan. Kamu yang terakhir, kamu harus tinggal. Mereka mulai mendekat. Saya teriak, mengangkat keris, dan menusuk tanah di hadapan saya sambil membaca doa sekeras mungkin. Ledakan cahaya mendadak meledak dari tanah. Jeritan, asap, dan segalanya hilang. Saya bangun pagi-pagi di ladang. Ditemukan oleh warga dan Pak RT. Tubuh saya penuh lumpur. Matahari sudah tinggi. Tak ada yang tahu saya kemana malam itu. Tapi sumur itu kini tertutup, runtuh, seolah tak pernah ada. Nenek saya akhirnya siuman. Tapi sejak itu, ia tak pernah mau bicara soal sumur. Tapi malam-malam tertentu di kota, saya masih dengar suara ketukan, dak, 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 dan bisikan, "Mas Dimas, buka, tinggal sebentar saja." Beberapa minggu setelah kejadian itu, saya kembali lagi ke desa, tapi kali ini untuk mencari dokumen-dokumen lama. Di balai desa, saya menemukan buku catatan peninggalan zaman Belanda. Halaman-halaman lusuh dan berjamur, namun beberapa tulisan masih bisa dibaca. Ternyata desa ini dulu adalah lokasi percobaan pertanian kolonial, dan dalam upaya memperkaya tanah, para penjajah mengadakan ritual gelap, mengorbankan para tahanan dan warga desa sebagai tumbal hidup. Tubuh-tubuh mereka dibuang ke dalam sumur yang disebut lindungan tanah agar panen berhasil dan musim hujan datang. Salah satu nama korban yang disebutkan, Kania, gadis muda usia 19 tahun, dijadikan korban pertama. Rambut panjang, baju lusuh, mata kosong. Saya yakin dia yang muncul di mimpi saya. Waktu saya coba tanya ke Pak RT tentang hal ini, beliau awalnya diam. Tapi setelah lama, akhirnya ia berkata, "Kami semua tahu, tapi desa ini dibangun di atas pengorbanan. Kami hanya bisa hidup karena mereka tidak. Jadi semua warga membiarkan itu terus terjadi." Pak RT menunduk. Setiap generasi harus ada yang menjaga, dan kadang harus ada yang dipanggil. Penjaga, kamu dipilih Mas Dimas bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu bisa mendengar. Mereka hanya bisa mendekat kepada orang yang membuka dirinya. Kamu adalah jembatan. Malam itu saya tak bisa tidur. Kata-kata Pak RT terus terngiang. Saya menatap cermin di kamar nenek lama, dan entah kenapa saya seperti melihat wajah lain di balik pantulan wajah saya. Wajah yang lebih pucat, mata lebih hitam. Dan saat saya menjulurkan tangan ke cermin, bayangan itu tidak ikut. Saya bukan lagi manusia sepenuhnya. Roh-roh dari sumur itu sebagian telah tinggal di dalam diri saya. Saya mulai dengar suara mereka tanpa mereka bicara. Saya bisa tahu kapan seseorang akan dipanggil. Saya mulai bisa merasakan kehadiran mereka yang tak terlihat. Saya bukan penjaga, saya penghubung. Sudah hampir setahun sejak semua kejadian itu, tapi sampai sekarang saya tidak bisa jauh dari sumur itu. Bahkan di kota, saya merasa jalan menuju sumur selalu ada di belakang pintu. Terkadang saat saya tidur, saya terbangun dan sudah berada di sawah dalam gelap, berdiri di bibir sumur. Dalam mimpi atau sungguhan,
Dan setiap kali saya kembali ke kamar, lumpur selalu menempel di kaki. Nenek saya meninggal beberapa minggu lalu. Dalam surat wasiatnya, beliau hanya meninggalkan satu kalimat. Kalau kamu tidak kuat, tutup pintu dan bakar tali merah itu. Tapi kalau kamu siap, terimalah peranmu. Saya masih menyimpan tali merah dan keris kecil itu di lemari. Tapi tiap malam, saya melihatnya berpindah tempat. Kadang di meja, kadang di atas kasur. Seperti dipanggil. Malam ini, suara itu kembali. Mas Dimas, waktunya sudah dekat. Bukalah jalan. Saya tahu ini belum selesai dan mungkin tidak akan pernah benar-benar selesai karena kutukan sumur tua itu sudah memilih saya.